Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati, kami taati segenap para habaib dan ulama, khususnya Sahibul Magang Muhammad Hussein Al-Idrus dan guru kita bersama Habib bin Al-Idrus, segenap keluarga Sulalah Indonesia yang saya hormati, Bapak Ketua MPR, Bapak Menteri yang saya hormati, dan juga yang mewakili Kementerian Agama yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Dinar, beliau pernah berkata, man ahabba syai'an aktsara min hubbihi. Orang itu kalau senang dengan sesuatu pasti banyak diomongkan, pasti banyak diceritakan. Kalau orang ceritanya sepak bola saja Pak, itu berarti orang yang senang dengan permainan atau olahraga sepak bola. Kalau diceritakan artis, ya berarti dia senang nonton film. Pertanyaannya, Anda cinta sama Nabi atau enggak? Yang Anda ceritakan setiap saatnya siapa? Yang Anda ingat itu siapa? Hati kalau bocor itu akan keluar dari mulut. Kalau orang penuh dengan hasud, yang keluar dari mulutnya adalah mengajak orang untuk benci. Kalau orang tadi itu adalah hatinya rahmat, yang keluar dari mulutnya adalah selalu menebar belas kasih. Pertanyaannya, di hati kita ini apa? Cinta apa? Kalau yang diomongkan itu adalah hanya politik, berarti hatinya penuh politik. Kalau kita kan cinta, berarti hati penuh atau hati penuh dengan dunia, yang diceritakan adalah urusan dunia. Kita sama Nabi ada di hati kita masih. Baik. Sudah, kalau kita berbicara dengan Muhammad Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadikan kita ini adalah orang yang ahli membangun yang megah. Bukan karena orang yang ahli bisnis, juga tidak. Nabi itu diutus untuk mengajarkan kepada manusia al-akhlaqul karimah. Itu mau ahli apapun, kalau nggak ada akhlaknya pasti madharat, pasti merugikan, pasti berbahaya. Karena itu beliau menyatakan innama, ada ifadatul hasad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saudara, Nabi itu penyempurna akhlak yang mulia. Bukan Nabi itu adalah mulia karena akhlaknya, tapi akhlak menjadi sempurna karena Nabi Muhammad.
Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi sendiri memberikan contoh kepada umatnya untuk ditiru sebagai orang yang zuhud daripada dunia. Innahu lam yuha ilayya an ijma'il mal wa kun minat tajirin walakin sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Belum pernah aku mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Muhammad, kumpulkan harta yang banyak. Kumpulkan harta yang banyak. Jadilah kamu orang yang sukses dalam dagang, kaya raya, berlimpah harta. Tapi yang wahyu turun sama aku, bertasbihlah kamu dan bertahlillah kepada Muhammad, dan jadilah orang yang banyak sujud serta beribadahlah kepada Allah sampai hati keyakinan itu kematian. Saudara, kalau orang ambisinya banyak harta, mau siapapun tokohnya, mau tokoh agama, mau tokoh pemerintah, bahaya saudara. Orang kalau sudah ambisi harta ini seperti kasyarabi ma'il bahri kullama izdada syurbat izdada afsha. Seperti orang haus tapi yang diminum air laut. Tambah banyak, semakin banyak minum, semakin haus. Sehingga Nabi katakan laukana demi Adam wadiyan min dhahab laktama dzalikan wala yamna'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatullahu ala mata. Ini manusia ini perutnya Pak cuma satu jengkal ini penuh sudah. Isinya satu piring udah penuh kenyang. Tapi yang namanya manusia ini kalau tidak berakhlakul karimah, seandainya kata Nabi punya dua lembah antara gunung dengan gunung isinya emas semuanya, bukan dia mau tinggal tenang untuk menjadikan seluruh umurnya sisa umurnya beribadah, tapi dia ambisi untuk punya tiga, ambisi punya empat. Kalau perlu punya bumi, entar lagi mau beli langit, dan tidak ada yang bisa memenuhi daripada ambisi manusia kecuali kalau sudah tercampur dengan tanah. Ini bahaya. Saya mau tanya, hutan ini rusak gara-gara gajah, walaupun mulutnya gede, gara-gara lembut, gara-gara manusia ini yang punya akhlak. Duit negara ini habis gara-gara siapa? Gara-gara singa. Manusia nggak punya akhlak, saudara. Mau siapapun tokohnya, mau tokoh agama, mau tokoh pemerintahan, mau tokoh organisasi siapapun, semenjak manusia tidak berakhlakul karimah maka akan membawa berbahaya. Diutus Nabi nama itu diutammima makarimal akhlak. Saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di atas dunia ini? Kita kan diciptakan oleh beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah. Apa sih ibadah itu? Apa sih taat itu? Apa awal ibadah? Dia taat syari', ngikuti Allah, ajaran Allah dan ngikuti Nabi. Saya mau tanya, puasa bagus apa nggak bagus? Ibadah atau bukan ibadah? Tapi kalau puasanya di hari raya, haram. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran syariat.
harus ngikutin Nabi, Pak. Cara ibadahnya kita harus ngikutin ajaran Allah. Sholat baik apa tak baik? Sholat sunnah, nafil mutlak baik, tapi setelah sholat subuh tak boleh. Umrah bagus apa nggak bagus? Bagus, tapi dari uang korupsi nggak boleh. Sholat, tapi sarungnya dari nyolong. Karena itu saudara, bukan itu taat beribadah, tapi mengikuti asyari' Allah Rasul. Syari' yang membuat syariat itu adalah Allah dan Rasulullah. Di sinilah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang takut dengan ajaran Islam. Yang paling penting, setelah kita menjadi orang yang bisa mengisi umur dengan ibadah, jadilah orang yang menjadi orang yang paling beruntung di hari kiamat. Siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang paling banyak sholawat kepada Nabi. Inna awlatul bi yawmal qiyamah aktsaruhum 'alaihi sholatan. Shallu 'ala Nabi. Karena itu ayo kita harus jadi orang gemar sholawat kepada Nabi. Nggak perlu biaya sholawat kepada Nabi, Pak. Nggak perlu tenaga, tidak mengganggu pekerjaan Anda. Ente jadi supir ojek, tukang ojek, ente bisa banyak sholawat. Ente jadi petani, banyak sholawat bisa. Ibu-ibu yang ada di dapur banyak sholawat bisa. Dan itu insya Allah akan sebab sukses kita. Yang kedua, akhlaknya diperbaiki. Inna min ahabbikum ilayya wa akrahukum minni majlisan yawmal qiyamah ahsanakum akhlaqa. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, yang paling aku cintai adalah yang paling bagus akhlaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Bingung nih. Maaf, boleh kritik ya. Kita hadir beberapa murid ini banyak yang kayak Nabi. Ternyata yang hadir ini ada yang bagus pilih. La ilaha illallah. Ini dosa besar mencuri. Benar kabair. Yang ente curi orang yang cinta sama Nabi. Ente mengganggu majelisnya Nabi. Karena itu saya ingat tentang Anda masjid ini majelis ini akan menjadi saksi apa perbuatan Anda nanti dari kiamat. Para malaikat yang hadir di majelis ini akan menjadi saksi siapa Anda di hari kiamat. Yang bagus akhlaknya. La yasidu syarq hina yasriq wa huwa mu'min. Ketika ada orang mencuri, jangan dikatakan orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin orang beriman itu mencuri. Kita doakan yang ada di sini. Kalau ada yang mau mencuri, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Kalau memang tidak mendapat hidayah, masih tetap melakukan, mudah-mudahan ini masih sehat jadi dihadir. Ya, mudah-mudahan masih terakhir ini aja. Wallahu a'lam terakhir itu apa setelah itu masuk penjara itu, atau sakit, atau udah masuk kubur. Ini menodai, Pak, nggak boleh begini. Orang niat baik semuanya ke sini itu ganggu. Ya enggak, saya nggak kehilangan, enggak. Cuma saya prihatin untuk nggak boleh begini ya. Anda datang ke sini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita bersolawat dan salat kepada Nabi ini harapannya apa? Kita masih diingat sama Nabi. Karena salam Anda itu akan sampai kepada Nabi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddahu alayya bihi hatta rudda alaihi salam. Nabi itu pernah berkata begini, inni la'alamu hajaran kama yusallimu alayya. Inni la'alamu hajaran di Makkah kama yusallimu alayya. Aku masih ingat loh, ada batu di kota Makkah yang pernah salam kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita akan baca dari ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya
Habib salam alaika salawatullah alaika. Nabi akan kalau batu aja diingat sama Nabi karena salam kepada beliau, umatnya yang salam kepada Nabi insya Allah diingat sama Nabi. Dan insya Allah Nabi akan cari kita. Amin. Aku masih ingat nih umatku yang salam kepada aku, dan akhirnya Nabi berikan syafaatnya kepada kita. Amin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, lahir batin, Allah buka hati kita, Allah perbaiki akhlak kita, Allah ampuni dosa kita, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah berikan rezeki yang manfaat dunia sampai akhirat, ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi dan ridha kepada kita, memberikan syafaat kepada kita bersama beliau insyaallah dunia barzakh sampai akhirat, sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.